serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk waktu yang indah untuk kami datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Tuhan melawat setiap kami, sehingga setiap kami yang sudah hadir di tempat ini siap untuk meninggikan nama Tuhan, siap untuk memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunlah di tengah-tengah kami berkat Tuhan, dan Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja. Terima kasih, kami akan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita kasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur dan persiapkan hati kita. Kalau pada pagi hari ini kita diberikan anugerah untuk datang ke hadirat Tuhan, kita menaikkan syukur, kita menaikkan sembah kita pada Allah kita yang hidup. Kita menyatakan satu hal yang kurindu, kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 lahir di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu Bapa, datang kepadamu Tuhan, ingin bersama dengan Tuhan, menikmati kehadiran. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita naikkan lagi. Lebih baik satu hari di tempat Tuhan.
sisihkan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Yesus Raja desa segala raja, amin. Amin. Mari saudara, sudah siap memuji Tuhan? Amin. Belum lelah ya, masih berdiri ya, masih kuat berdiri ya. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, heran perbuatannya, Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil
pujilah Dia. Sama seperti kita yang hadir di rumah Tuhan hari ini, yang di rumah juga jangan mau kalah untuk tetap bisa bersuka cita memuji Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan, kita memuji Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Tak dapat balas, dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh, katakan dengan keras, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, haleluya, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, jiwaku telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Haleluya. Di saatnya kita akan memberikan persembahan pertama. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita persiapkan persembahan kita akan menyanyikan lagi lagu ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kepada yang bertugas saya selamat menyanyi. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib,
sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu kita akan pujian. Berharga di matamu, sebab hanya Engkaulah pelita yang menerangi jalanku. Engkau yang mengangkatku, Engkau yang tetap memandangku walaupun di saat yang paling rendah sekalipun. Sebab itu ku mau menyembahmu. Kau tetap menjadikanku yang berharga di matamu. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Dan bila malamku gelap tak berbintang, hanya Engkaulah pelitaku menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun Kau tetap memandangku berharga di matamu. Maka jiwaku menyembah Kau penebus mulia. Darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah Kau penebus mulia. Darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Sedang Bapak Ibu boleh berdiri, kita menyanyikan lebih sungguh lagi dengan hati yang lebih sungguh. Dan bila malamku gelap tak berbintang, dan bila malamku gelap tak berbintang, hanya Engkaulah pelitaku menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun Kau tetap memandangku berharga di matamu. Maka jiwaku
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh tenaga kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita Allah pencipta langit bumi beserta isinya, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang bertata di surga, yang pagi hari ini bertata dalam pujian setiap umatnya. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami, Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami boleh mendengar kabar baik, kabar yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kami pulang, kami membawa semangat yang baru, sehingga kami terus berkembang di dalam Tuhan dan menjadi berkat, menjadi sinar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami mengusir setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mohonkan semua doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mengantarkan kami bersama Pak Riko, Pak Iwan dengan selamat. Juga terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Ibu, juga majelis yang ada di tempat ini sudah memberikan tempat dan waktu untuk menyampaikan kabar baik, Injil kebenaran untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui semua bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Dengan belum berakhirnya pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita terima kasih kita bisa berkumpul, masih bisa memuji Tuhan dengan musik dan bersuka cita. Dan firman Tuhan katakan Tuhan hadir di setiap pujian umatnya. Itulah yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, bahkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena Yesus Kristus tetap sama dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita puji hari ini. Dan Allah itu yang sudah memberikan nafas hidup buat kita hari ini, memberikan kesempatan. Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Yang mengerti katakan amin. Perbedaan apa saja Bapak Ibu Saudara? Orang yang beribadah kepada Tuhan diberikan kekuatan. Saya lihat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semuanya sehat semuanya. Karena apa? Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itulah yang menjadi pengharapan. Kenapa kita masih bersemangat? Karena kita punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya mau berbicara, mau menyatakan, mau mengikrarkan bahwa Allah itu baik. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28.
28 dan 29. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, saudara. Berita hari ini yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, kata bahwa kita tahu sekarang. Kapan kita tahu, Bapak Ibu? Sekarang kita harus tahu. Bapak Ibu Saudara, pandemi begitu memporak-porandakan semua segi kehidupan manusia. Ekonomi, budaya, pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah. Salah pas saya. Haleluya. Memporak-porandakan ekonomi, budaya, pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat. Tapi firman Tuhan, Injil harus membawa kabar berita bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Kabar baik itu yaitu Allah masih bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan. Oh saudara, kalau hari-hari ini gereja banyak yang kosong, mimbar sepi, musik boleh berhenti, tapi di tempat ini Allah nyatakan kebaikan itu. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu masih bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan kebanyakan hampir 13 surat ditulis oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, dan kebanyakan ditulisnya bukan di tempat yang sepi, tetapi di dalam penjara, saudara. Artinya apa? Dalam keadaan apapun kita dapat bekerja sesuai yang Tuhan teladankan bagi kita. Rasul Paulus ini, saudara, sebelumnya bernama Saulus. Saulus itu berarti orang yang besar, orang yang punya pengaruh besar. Bahkan dia bisa menggantikan keadilan yang benar menjadi salah, salah menjadi benar, saking waktu itu dia berkuasa. Saulus banyak dicari orang. Bahkan ketika Stefanus, Rasul Paulus, Rasul Tuhan Yesus, dirajam batu, dia serahkan baju yang merajam batu itu ke kaki Saulus. Akhirnya mereka tidak dihukum. Itulah sebelum pertobatan Saulus menjadi Paulus. Dia penganiaya umat Tuhan. Dimasukkan penjara, di penjara pun disamperin, bahkan dia bisa bunuh saudara. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus waktu itu. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan, Tuhan balikkan semuanya. Hidupnya seakan-akan berubah total. Apa yang dianggap sebuah keuntungan, dianggap sebuah rugi. Prestasi-prestasi yang tertinggi, saudara, dianggap itu semuanya sampah setelah dia mengenal Yesus. Bahkan dia mati, saudara. Matinya sebagai martir, yaitu dipenggal kepalanya. Itulah yang menulis surat ini, yang berkata bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa saja yang Rasul Paulus teladankan buat kita hari ini, yang harus kita tahu betul, yaitu yang pertama adalah Allah itu masih bekerja. Pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan,
Orang yang sudah mapan hidupnya tiba-tiba drop. Tidak, bahkan banyak pengusaha yang tiba-tiba jatuh miskin. Bagaimana gereja hadir, bagaimana firman Tuhan yang sebagai kabar baik itu bisa memberkati orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi ini, saya dan Pak Riko, Pak Iwan malah kebanjiran job. Yang dulu saya sound system, wah bisa main di istana, yang main di Monas, yang tiba-tiba event itu hilang, habis. Tapi ayat ini mengatakan, kalau Allah bekerja dengan tangan yang ajaib, kita juga anak-anaknya ikut dapat job. Seperti saya saksikan bahwa Tuhan persiapan saya pekerjaan ini sudah 6 tahun yang lalu. Saya belajar tentang kesehatan, tentang akupuntur, metode akupuntur dari China, Jepang maupun Korea. Saya belajar hukum dari S1, S2 sampai jadi lawyer. Ternyata ada seorang hamba Tuhan katakan, passionnya Pak Rudi kayaknya bukan di situ kan. Passionnya Pak Rudi memberkati umat. Oh, saya tangkap tuh. Jangan lihat uangnya Pak Rudi. Ini pelayanan sangat berharga. Ini adalah pelayanan yang tak ternilai. Oh, ya Pak, baik Pak. Passion itu saya aminkan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, biarlah pakai hidupku dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak anak-anak Tuhan, ternyata penyakit itu tidak mengenal agama. Ternyata penyakit itu tidak mengenal usia. Dia orang kaya atau miskin kalau penyakit itu datang. Dan kebanyakan yang kita tangani adalah penyakit-penyakit yang berat. Yang kebanyakan dokter udah hands up. Kebanyakan udah mulai hilang pengharapan. Bahkan yang kita anak-anak Tuhan yang setia. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya berkat yang harta benda yang banyak, tetapi juga ketika kesehatan terganggu itulah ujian. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita tidak setia? Itulah gunanya ibadah. Orang yang beribadah ketika pencobaan ujian datang, dia akan setia sampai akhir. Baru-baru ini kita tangani orang yang kena stroke, Pak, di Pamulang, jauh ke sana harus pakai kendaraan, pakai tol ya. Kita lihat mereka udah, Pak, Bapak udah pensiun, sudah nggak ada pekerjaan, malah kena stroke. Kami percaya Tuhan pasti tolong ya. Bahkan gembalanya saja dari jatuh sakit sampai sekarang belum lihat. Itu sebagai ujian. Jadi dia tetap memandang Tuhan. Saya tetap pandang Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Itulah yang menjadi pemicu saya, menjadi trigger saya semakin melayani Tuhan. Sudah kayak begini aja dia masih berkata Tuhan itu baik. Sampai Pak, tangan saya itu nggak bisa gerak ngangkat Bapak gitu. Waduh, kenapa Ibu? Saya gini aja, sakit Pak. Akhirnya kemurahan Tuhan pakai kita ya. Sampai ibunya sehat Bapak, dan berapa kali? 3 kali Pak ya. Katanya sudah bisa duduk. Yang tadinya lumpuh tangannya baru katanya kesaksiannya benar-benar original, nggak kita bikin. Mereka baru sekali dikunjungi, diterapi, tangan sudah bisa diangkat. Puji Tuhan Pak, kakinya sudah bisa duduk. Haleluya. Ada yang sakit kanker tiroid, kalau itu saudaranya keluar seperti ayam yang dipotong itu. Orang Muslim. Makanya kita hadir bukan untuk agama, tapi untuk sesama, karena kita harus berkat jadi sesama. Katanya diterapi sekali, katanya darahnya mulai berhenti. Setiap malam kalau mau tidur rasanya sakit yang tak tertahankan, sampai dikasih morfin. Mau tidur aja harus pakai morfin.
Kita selalu berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, jangan permalukan anak. Kita kasih terapi, kita ada jamu juga paginya. Baru sekali pagi, Pak, alhamdulillah, puji Tuhan katanya. Berarti tangan saya bisa bergerak, kaki saya bergerak, wajah saya sumringah gitu. Bangun 4:30 dia katakan sama istrinya, tolong lihat wajahku bagaimana. Iya mas, keren mas, aku hari ini mau bekerja. Dia sampai kantor, orang-orang bilang, Pak kok berubah Pak, semangat banget. Ya saya sudah mendapatkan kesempatan hidup yang kedua, saya sudah mengalami mujizat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah masih bekerja, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, tidak berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan ada ketua Lumbung Yusuf, jadi yang bergerak dalam bidang pertanian itu datang ke rumah, menyaksikan misalnya, Pak, saya sudah bilang sama Pak Gilbert sangat tertarik. Ini pelayanan holistik Pak. Bagaimana hadir? Kita hadir bukan mengumpulkan, tapi kita hadir datang. Karena kita tahu bahwa penyakit stroke ini lumpuh, akan berat. Sekali kontrol katanya harus 5 jam. Kasihan capek, tapi kita hadir. Dan kemarin kita diberkati Tuhan melalui pengusaha, saya diberkati mobil Pak. Pak, tolong ke kantor hari ini ambil mobil buat pelayanan. Kita nggak pernah minta, tapi Allah tahu. Itu yang Allah tahu, bahwa Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi selama 3 minggu ini Pak, tiap hari kami jam 8 pagi pulang sampai jam 11. Itu pun karena yang gak tertangani gitu. Tapi saya melihat bahwa Allah itu luar biasa. Itu yang menjadi saya semakin semangat melayani Tuhan. Pelayanan hanya tidak di mimbar saja. Kalau nunggu pelayanan baru hari ini saya saya bilang sama Ibu, Pak, jangan-jangan sudah lupa ikut pelayanan Pak. Tapi itulah kesaksian bahwa kebaikan yang Rasul Paulus yang diteladankan, yang harus kita tahu, yang pertama adalah Allah masih bekerja. Jadi jangan takut tentang hidup ini, karena Allah masih bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Di dalam Efesus yang pertama ayat yang keempat dikatakan, Efesus 1 ayat 4. Sebalik, Efesus 1 pasal 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Wow, saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, dipilih Allah menjadi imamat dan rajani. Bangsa yang kudus, yang sudah diambil Tuhan dari kegelapan untuk pada terangnya yang ajaib. Jadi ternyata kita ada orang-orang yang pilih. Jadi kalau kita orang yang sudah dipilih Tuhan, kita akan selalu menjalani hidup ini dengan bersemangat. Bagaimana kita supaya tidak terpuruk di tengah pandemi ini? Kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap passion kita bahwa Allah itu sudah pilih kita. Bagaimana di tengah pandemi kita tetap menjadi orang-orang yang tetap inovatif, tetap berkreatif. Jangan terpuruk. Keterpurukan ini bukan hanya di level-level jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya anggap senior pada terpuruk. Dulu perkataannya Yesus baik, amin. Kalau begitu turunnya pandemi ini luar biasa ya. Khotbah biasanya bisa buat makan sebulan. Kita buat makan Selasa aja udah habis Pak Yudi. Kita yang baru mendengar khotbah yang menggebu-gebu, yang menginspirasi, begitu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat pendeta,
Jangan lihat mentor kita, tetapi lihat Allah yang bekerja itu, yang sudah memilih kita. Bahkan Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk itu tetap kuat menjalani hidup ini. Seperti teladan Rasul Paulus yang telah mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik. Banyak orang berbondong-bondong punya motivasi yang salah ketika mengikut Tuhan. Makanya kita tidak heran di awal perjalanan sudah KO, di tengah perjalanan sudah KO, bahkan tinggal selangkah lagi mereka menjual iman mereka. Ujian pencobaan bukan hanya kesusahan, kesakitan, bahkan kelimpahan itu juga ada sebuah ujian dan pencobaan. Dan kebanyakan orang gagalnya di ujian yang ketiga, yaitu hidup berkelimpahan sehingga terjerat dengan kenikmatan dunia, sehingga tidak bergerak, hatinya tidak mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, bahkan tidak tersentuh hatinya melihat hal orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Mari Bapak Ibu Saudara, dua keteladanan yang Rasul Paulus yang sudah kita dengar bahwa Allah masih bekerja dan Dia adalah Allah yang sudah memilih kita. Biarlah memberkati kita pada siang hari ini. Juga anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang melihat khotbah hari ini, biarlah kita semakin yang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah yang Allah yang hidup, yang sudah hidup dan bangkit dari kematian. Kiranya kita semua diberkati pada siang. Mari kita angkat satu pujian bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selamanya biru, langit itu selamanya cerah, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita sampai akhir zaman. Mari kita nyanyikan dengan penuh pengharapan dan iman. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama angkat tangan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, berputus
kuasa, mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Kami undang Pak Riko ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Barang siapa percaya ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, boleh kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang senantiasa menguatkan kami dan boleh menjadikan kami lebih dekat kepadamu Tuhan dan mengandalkan Engkau dan jadi sendiri kehidupan kami hari lepas hari. Kami berkati hamba-Mu di sini, Bapak Gembala di sini, jemaat di sini Tuhan, supaya boleh menjadi saluran berkat dan menjadi terang di tengah lingkungan di tempat ini. Dan mau menyatakan semua ini di dalam tangan pengasihan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kepada Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Bukan saja kami menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan sudah memuaskan kami semuanya. Biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami perkumpulkan, Tuhan jawab lewat firman Tuhan pagi hari ini, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Dan biarlah kami boleh semakin maju, semakin mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan masih bekerja sampai detik hari ini. Memberkati hamba-Mu baru dia sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan kesehatan yang ekstra. Tuhan berkati pekerjaannya, dan Tuhan punya cara untuk memberkatinya. Berkati keluarganya, berkati juga pelayanannya, berkati karyawan-karyawannya, dan Tuhan yang terus akan membuat semuanya berjalan dengan baik. Sekalipun dunia berkata tidak mungkin, tetapi bagi kami orang percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Berkati juga Pak Riko, kesehatan, kekuatan, berikan padanya, berkati keluarganya, berkati hari-harinya, dan berkati setiap kerinduannya. Kiranya Tuhan menjawab pada waktunya. Berkati juga Pak Iwan, Tuhan juga memberkati dia, memberkati hari-harinya, memberkati dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga memberkati dengan hal-hal yang dirindukannya. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Berkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh dipuaskan oleh Tuhan. Bagi teman-teman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan juga tolong supaya mereka juga Tuhan lawat dan Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,